Hari ini Kamis 21 Mei 2020 adalah hari istimewa. Keistimewaannya karena di hari Kamis adalah hari Yesus Kristus kembali dalam kemuliaannya. Hari Kamis menjadi hari khusus setiap tahun bagi umat Kristiani, merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Dalam wahyu Yesus Kristus kepada Yohanes, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing bagi kita dalam ibadah Yesus Kristus dipermuliakan terambil di dalam Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-14 pada ayat 28 bagian B. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Terimalah salam Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita, menyertai jemaat sekalian. Mazmur puji-pujian, Mazmur 86, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Mazmur 47, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah. Bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan seluruh hidup kita untuk menerima firman. Kita berdoa mohon bimbingan dari Roh Kudus. Bapa pengasih dan penyayang, hari ini Engkau memperkenankan umat-Mu
di hari Kamis, hari yang diistimewakan untuk seluruh umat yang percaya, melakukan ibadah untuk memperingati Yesus Kristus yang kembali di dalam kemuliaan tahta Allah. Ya Bapa, umat telah membuka hati dan seluruh hidup mereka untuk menerima firman-Mu dalam ibadah penyegaran iman. Biarlah Engkau memenuhi kami semua dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman ini dengan baik. Dan kami boleh mengambil makna firman ini untuk hidup beriman kami setiap saat. Agar kami semakin dikuatkan dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Berbicaralah Bapa dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas pasalnya yang ke-24 pada ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53 yang mengatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Selamat pagi jemaat. Apa kabar? Kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap hidup beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kita semua harus selalu memuliakan namanya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini ibadahnya agak luar biasa. Kenapa? Karena kita berada dalam ibadah penyegaran iman. Dan di dalam GPIB penyegaran iman itu kita boleh tepuk tangan. Kita boleh menyanyikan lagu-lagu yang bersemangat. Karena jemaat, hari ini merupakan hari istimewa. Seperti tadi kita sudah dengar pelayan 2. Dia mengatakan hari Kamis merupakan hari yang istimewa. Tapi jemaat, saya mau tanya kepada jemaat, ya. Kita berdialog sejenak ya jemaat. Ada di dalam satu minggu, dari hari Minggu sampai hari Sabtu, Tuhan memberikan kepada kita hari-hari istimewa, ya. Dan hari-hari istimewa itu merupakan Allah menyatakan karya penyelamatannya bagi dunia dan manusia. Saya tanya kepada jemaat ya, 3 hari istimewa dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di manakah hari-hari istimewa itu jemaat? Oke, hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus.
Tuhan mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian. Dan ia bangkit pada hari Minggu. Karena itu kalau hari Minggu jemaat kita beribadah, berarti kita menyembah Tuhan yang hidup. Hari yang berikutnya, hari apa jemaat? Hari Jumat. Ya, hari Jumat di dalam 1 tahun kita merayakannya sebagai hari yang disebut apa jemaat? Jumat Agung. Karena pada hari itu kita memperingati Tuhan Yesus Kristus yang mati tersalib. Sehingga di hari Jumat Agung kita semua beribadah dalam bentuk perjamuan kudus. Kita menikmati roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Tuhan yang dipecah-pecahkan untuk keselamatan dunia dan manusia. Nah jemaat, hari yang berikutnya hari apa? Hari apa jemaat? Hari Kamis. Hari Kamis dikatakan hari istimewa. Sebab di hari itu kita semua umat Kristen di seluruh dunia, kita merayakan Yesus Kristus dipermuliakan. Dia kembali ke dalam tahtanya yang mulia. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, karena itu jangan lupa ya, hari-hari yang penting dalam hidup orang Kristen. Kita harus hafal itu, hari-hari itu. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, kita berbicara di sekitar Yesus Kristus yang kembali dalam kemuliaan. Maka yang harus kita lihat di sana, saya tanya lagi sama jemaat, berapa lama Tuhan Yesus ketika bangkit, dia menampakkan diri kepada semua orang berapa lama? Coba jemaat, siapa yang tahu berapa lama? Berapa hari Yesus berada? 40 hari. 40 hari dia menampakkan diri kepada berapa banyak orang? Jemaat, coba siapa yang tahu? Siapa yang baca di dalam 1 Korintus 15 pada ayatnya yang ke 25 dikatakan apa di sana jemaat? Dia menampakkan diri kepada 500 orang. Ini luar biasa. Ini suatu kesaksian bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang hidup. Dia sudah bangkit. Dia menaklukkan kuasa maut dan kuasa kematian. Nah, perjalanan 40 hari dia menampakkan diri kepada para murid yang kita baca tadi di dalam Lukas 24 pada ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Atau kita juga bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pada pasalnya yang pasal yang pertama. Pada ayat 6 sampai ayat 11. Ini berbicara di sekitar setelah Tuhan Yesus menampakkan diri pada semua murid. Ketika mereka ada dalam suatu tempat di Yerusalem. Yesus memperlihatkan pada mereka tangannya yang bekas paku. Dan juga tubuhnya, lambungnya yang bekas tusuk. Dan ia katakan pada mereka, jangan sampai kamu gak percaya. Karena apa jemaat? Karena waktu Yesus muncul, mereka mengira Yesus adalah hantu. Mereka ketakutan. Dan Yesus katakan, hantu tidak bertubuh. Malah Tuhan Yesus mengatakan ada ikan. Dan Yesus makan di depan mata mereka semua. Kemudian jemaat, Yesus mengajak para murid untuk keluar. Kemana mereka pergi? Kalau kita baca di dalam Lukas 24, mereka pergi ke suatu tempat dekat dengan kota Betania. Tapi kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 12, dikatakan mereka kembali dari tempat yang bernama Bukit Zaitun. Di sana jemaat, tidak ada terpikir oleh para murid bahwa inilah saat di mana mereka akan berpisah dari Tuhannya
inilah saat di mana mereka akan mengalami sesuatu yang luar biasa dengan mata mereka sendiri. Ketika Yesus mengatakan pada mereka, kamulah saksi bagiku, baik di Yerusalem, baik di Yudea, sampai ke seluruh dunia. Ini hal penting jemaat. Kita semua adalah saksi dari Yesus Kristus yang kita imani. Dan ketika Yesus selesai menyapa mereka, awan datang untuk mengangkat dia. Dia dipermuliakan jemaat. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan yang hidup, yang bangkit, dan yang kembali dalam kemuliaan. Tapi baca di dalam Lukas 24. Yesus mengangkat tangan ketika dia diangkat dalam awan. Kalau dalam bahasa Alkitabnya dibilang diangkat di dalam kabut Allah, kemuliaan Allah. Corona itu mau menunjukkan kepada suatu kemuliaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus memberkati. Apa itu artinya? Ketika Yesus terangkat, dia punya tangan memberkati. Artinya jemaat, dia meninggalkan bagi kita berkat yang tidak berkesudahan. Kalau baca di dalam 1 Petrus, pada pasalnya yang ketiga, pada ayat yang ke-9, bagian B, coba jemaat, apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus 3, pada ayat 9b, di sana dikatakan, tetapi sebaliknya, kamu harus memberkati. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Yaitu untuk menerima berkat. Ini luar biasa. Coba saya tanya jemaat. Siapa yang tidak mau menerima berkat? Siapa di antara kita yang tidak mau menerima berkat? Gak ada kan? Kita semua pasti mau ya jemaat menerima berkat dari Allah. Karena itu Allah di dalam Yesus Kristus mengangkat tangan dan memberkati. Ini berarti pemeliharaannya atas hidup kita tetap berlangsung sampai hari ini. Sama dengan dia mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu berarti Yesus Kristus yang adalah Tuhan, dia tidak pernah tinggalkan hidup kita. Tidak ada orang yang akan menderita yang hidup dalam iman kepada Yesus. Karena janjinya, berkatnya tetap ada di dalam hidup orang percaya. Karena itu jemaat jangan takut bahwa kita tidak diberkati oleh Tuhan. Karena ini yang diterima oleh murid-murid yang adalah rasul-rasul Kristus. Kristus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Lalu jemaat, apa sikap dari para murid? Mereka sujud dan menyembah. Ini artinya apa jemaat? Kalau mereka sujud dan menyembah, tidak ada lagi di dalam hidup mereka untuk mempercayai Tuhan yang lain. Ilah-ilah yang ada di dunia ini, mereka pasti menolak semuanya. Karena mereka telah mengimani satu-satunya Tuhan yang hidup, Tuhan yang punya kuasa di atas segala kuasa. Dialah Yesus Kristus. Karena itulah mereka sujud menyembah dia. Nah, jemaat, jangan yang mempercayai kekuatan lain. Jangan mempercayai Tuhan-Tuhan yang lain. Satu saja Tuhan kita, Sang Penyelamat dunia. Dialah Yesus Kristus. Setiap saat kita sujud menyembah dia, sama seperti para murid. Lalu jemaat, apakah mereka kecewa ketika Yesus sudah naik ke dalam kemuliaan? Tidak. Para murid tidak kecewa. Mereka pulang dengan kebanggaan. Mereka pulang dengan sukacita. Ini yang harus dipelihara dalam hidup kita. Tetap ada di dalam sukacita Tuhan. Di mana itu jemaat? Di mana kita membaca tentang sukacita? Filipi pasalnya yang keempat. Pada ayat yang keempat. Berkacita senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya selalu katakan kepada jemaat, sukacita itu bukan senang-senang.
Sukacita itu bukan kegembiraan, tapi sukacita itu adalah kekuatan mental spiritual orang percaya untuk bertahan di dalam berbagai tantangan, ancaman, tetap setia dalam iman, tidak takut kepada apapun, karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang punya kuasa di atas segala kuasa, yang hari ini kita muliakan Dia, kita beribadah mengagungkan namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu apa sikap dari murid-murid setelah mereka kembali ke Yerusalem? Mereka tetap ada di dalam rumah ibadah. Mereka tetap beribadah memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus Kristus telah meyakinkan mereka bahwa Dialah satu-satunya penguasa atas alam semesta, penguasa atas hidup manusia. Karena itu jemaat, di tengah-tengah situasi COVID-19 yang kita semua sedang hadapi, mari kita belajar seperti para murid. Ketika mereka menyaksikan Yesus terangkat di dalam kemuliaannya, yang ditutupi oleh kabut awan kemuliaannya. Apa yang harus kita buat di tengah-tengah ancaman COVID? Harus selalu percaya, berkat Allah tetap ada di dalam hidup kita. Sekalipun dunia ini mengalami kesusahan yang berat, tapi harus yakin Tuhan telah memanggil kita, memilih kita, dan Dia tetap memelihara kita di dalam berkat-berkat-Nya yang tidak pernah kita ketahui, tapi Dia selalu memberkati hidup kita. Yang kedua, jangan lupa selalu sujud menyembah kepada Tuhan. Tiap hari kita beribadah, kita sujud menyembah Dia, mengagungkan Dia. Sebab hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita dari ancaman apapun di tengah dunia ini. Sebab Dia sudah memberikan bagi kita jaminan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap mengisi hidup ini dengan sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan, kita mengagungkan Dia, supaya sukacita tetap terpelihara, kekuatan mental kita tetap terpelihara. Sebab hanya dengan memuliakan Tuhan, hidup kita semua selalu ada di dalam pemeliharaannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Ya jemaat, kita semua katakan amin ya kepada Tuhan yang hidup. Karena hanya Tuhan yang satu-satunya penyelamat yang menyelamatkan kita dari hari ke hari. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Yesus Kristus itu Tuhan, terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati untuk menaikkan syafaat kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa pengasih dan penyayang, kami berterima kasih kepadamu di hari Kamis yang mulia ini. Engkau memperkenankan kami semua dapat disegarkan hidup rohaninya melalui ibadah Yesus Kristus dipermuliakan. Kami berterima kasih atas firman yang boleh menyapa kami pada hari Kamis pagi ini. Engkau memberikan kepada kami suatu kekuatan dalam iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap memberkati kehidupan kami. Engkau Allah yang memanggil kami untuk menerima berkat dan pergi menjadi penyalur berkat. Karena itu Bapa, jauhkanlah daripada kami kekhawatiran akan kekurangan. Jauhkanlah daripada kami kekhawatiran akan hidup di tengah-tengah situasi yang tidak memiliki sesuatu. Karena Yesus Kristus datang sehingga kami boleh memiliki segala hal di dalam kelimpahan. Sama seperti ketika ia kembali dalam kemuliaan, ia memberkati hidup kami semua melalui pengangkatannya ke dalam kemuliaan. Karena itu Bapa, kami berterima kasih karena Engkau adalah sumber hidup kami. Bapa pengasih dan penyayang, kami juga berterima kasih atas firman yang mengajar kepada kami harus selalu sujud menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami dijauhkan dari kepercayaan yang lain. Jauhkanlah daripada kami mempercayai ilah-ilah dunia ini, mengandalkan kekuatan kuasa dunia ini. Jauhkanlah daripada kami mempercayai manusia di dalam kekuasaannya. Tapi biarlah kami selalu fokus kepada Tuhan yang memiliki kuasa di atas segala kuasa. Supaya hanya kepadanya saja kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa pengasih dan penyayang, liputilah dalam hidup kami sukacita yang besar. Supaya kami tidak memiliki hati yang kecut. Kami tidak memiliki rasa putus asa. Kami tidak memiliki ketakutan. Kami tidak memiliki kebimbangan. Sebab sukacita adalah bagian dari kekuatan mental spiritual orang-orang yang percaya. Karena itu biarlah di dalam Yesus Kristus sukacita surgawi selalu ada di dalam seluruh hidup kami. Sehingga kami mampu bersyukur di dalam segala hal. Bapa pengasih dan penyayang, berkati Indonesia di tengah-tengah ancaman virus COVID-19. Ya Bapa, ada begitu banyak yang terinfeksi. Tapi kami tetap memiliki hikmat di dalam Tuhan untuk berdiam diri di rumah. Biarlah Roh Kudus mengingatkan semua orang percaya untuk mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah, untuk mengikuti nasihat para medis. Biarlah kami tetap di rumah, supaya kami menjaga hidup kami tetap sehat, kami tetap menjaga hidup kami tetap bersih, sehingga kami dapat melewati hari-hari yang sulit ini dalam kondisi yang baik. Bapa pengasih dan penyayang, kiranya Engkau berkenan memberkati semua pemimpin-pemimpin yang berupaya, presiden, gubernur, maupun juga bupati, dan sampai di kecamatan, kelurahan, yang menghimbau kepada masyarakat supaya mereka selalu berada dalam kondisi membatasi diri dari kumpulan banyak orang, sehingga dapat mendukung COVID-19 ini tidak akan meluas dan tidak akan membawa hal yang buruk dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.
Bapa pengasih dan penyayang, berkati para dokter, para medis. Tuhan selalu kuatkan mereka. Tuhan selalu berikan semangat bagi mereka. Tuhan selalu jauhkan kejenuhan, kebosanan. Biarlah Tuhan, Engkau selalu melindungi mereka, supaya di dalam menangani, merawat orang-orang yang terinfeksi, mereka tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan, mereka yang sulit untuk bisa bekerja, mereka yang sulit untuk bisa mendapatkan penghasilan. Ya Bapa, bukakanlah berkat-Mu bagi perusahaan-perusahaan yang akhirnya harus ditutup. Bukakanlah berkat-Mu untuk pedagang-pedagang yang untuk sementara tidak bisa operasional di dalam penjualan. Tuhan berkati warung-warung kaki lima. Tuhan berkati semua Gojek online maupun juga semua yang bekerja. Biarlah Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas hidup semua orang yang mengalami kesulitan di dalam mata pencarian. Kami mau menyerahkan juga jemaat Tuhan. Berkatilah ya Bapa mereka yang sakit. Ibu Emi Kotera, Saudari Oki, Ibu Emma Poira, juga Bapak Charles Kurniawan, juga Ibu Ficelumi. Ya Bapak semua orang-orang tua kami, mereka yang lansia, jaga dan pelihara hidup mereka semua. Bahkan kami berdoa untuk para donatur yang terus memberikan dukungan bagi pembayaran kantor sekretariat dan gedung pertemuan. Tuhan melipat gandakan berkat-Mu bagi para donatur yang dengan sukacita mendukung terus dana bagi pembayaran kantor sekretariat. Tuhan memberkati juga jemaat yang terus setia memberikan perpuluhan, baik perpuluhan biasa maupun perpuluhan pembangunan. Mereka yang setia memberikan janji iman, setia memberikan mata uang 2.000, setia memberikan persembahan syukur. Ya Bapa, berkatilah jemaat-Mu, berlipat gandakan berkat-Mu di dalam hidup mereka, supaya semuanya akan selalu memuji mengagungkan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharakanlah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kita semua berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita baru saja menyaksikan diberikan gambaran tentang gedung pertemuan kantor sekretariat yang sudah hampir sampai pada tahap penyelesaiannya. Dan jemaat, ini semua karena pertolongan Tuhan. Dan ini semua karena berkat yang Tuhan berikan kepada jemaat, kepada para donatur yang sudah boleh menyisipkan berkatnya membantu sehingga penyelesaian gedung sekretariat ini sudah hampir selesai. Karena itu jemaat,
tidak jemu-jemunya saya memohon kepada jemaat, marilah kita tetap mendukung dana untuk pembayaran kantor sekretariat ini, di mana kami semua akan menyisipkan melalui persembahan perpuluhan pembangunan, persembahan perpuluhan biasa, persembahan janji iman, persembahan mata uang 2.000, maupun persembahan kolekte yang ada di dalam hari Rabu dan persembahan syukur pada hari Sabtu. Kita semua memberikan dengan sukacita. Tuhan pasti melipat gandakan berkat-berkat-Nya dalam hidup kita semua. Yesus Kristus telah selesai melaksanakan karya penyelamatan Allah bagi dunia dan manusia melalui dirinya. Pengorbanannya begitu besar sehingga kita semua telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Benar, apakah balasan kita atas kasih dan pengorbanannya? Kita telah menjadi orang-orang yang terpanggil untuk menerima berkat dan menjadi berkat. Karena itu, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Kristus sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, marilah berdiri dan berdoa bagi persembahan yang sudah kita kumpulkan ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas curahan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kini kami mempersembahkan kembali berkat yang telah kami terima. Biarlah ungkapan syukur kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Mampukanlah kami untuk terus menjadi saluran berkat dan damai bagi sesama. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang naik dalam kemuliaan, kami berdoa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dalam hidup kita sehari-hari. Kita pergi dengan sejahtera, kita menjadi pelaku firman dalam tugas dan panggilan kita di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Saya mengundang kita semua berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 341 ayat bait pertama dan ketiga. Kuasa-Mu dan Nama-Mu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan tadi segenggam pastilah mati dipendam supaya tumbuh dan segar di mana surya memekar, berbuahlah tuai yang pun besar, bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu terkerang. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan Nama-Mu agar segera buahnya milik-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada jemaat dan memberikan jemaat selalu hidup di dalam damai sejahtera. Amin, amin, haleluya, amin. Kuasa-Mu dan Nama-Mu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan tadi segenggam pastilah mati dipendam